Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul. Film ini mengisahkan seorang ibu hamil yang terdampar di dalam kontainer di tengah laut untuk kabur dari negaranya yang rezim. Berhasilkah seorang ibu hamil itu selamat dari kejamnya dunia? So, tanpa lama-lama lagi guys, kita langsung masuk ke ceritanya. Pada saat entah tahun berapa saat itu, yang pasti di masa depan, negara Spanyol dikuasai oleh rezim yang berkuasa. Mereka merampas segala sesuatu milik masyarakat yang menantangnya dan mulai membunuh anak kecil beserta ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, sepasang suami istri yang bernama Nico dan Mia yang sedang hamil tua melakukan rencana untuk pindah ke negara Irlandia dengan cara menyusup ke dalam kontainer kapal kargo. Tidak cuma Nico dan Mia saja, beberapa keluarga juga nekat melakukan hal yang sama karena mereka ingin sekali keluar dari negara yang sangat kacau ini. Namun untuk masuk ke dalam kargo tentu saja tidaklah gratis. Mereka harus membayar para penyeludup dengan uang yang banyak. Tapi karena Nico kekurangan uang, ia pun meminta Mia untuk melepaskan cincin pernikahan mereka. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam kontainer bersama dengan para warga dan ibu hamil lainnya. Nico kemudian mengharapkan kalau bayinya seorang perempuan dan ia akan memberikan nama bayinya dengan nama Noah. Namun sebaliknya Mia malah ingin anak laki-laki supaya besar nanti anaknya bisa menjadi Ultraman. Setelah menunggu semalaman di dalam kontainer, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan para penyeludup yang membawa banyak orang yang juga ingin pergi meninggalkan negara ini. Para penyeludup itu lalu membagi dua kelompok dan akhirnya membuat Nico terpisah dengan Mia. Nico dimasukkan ke dalam kontainer warna hijau dengan nomor 107, sedangkan Mia berada di dalam kontainer bertuliskan Nauher. Karena takut ditinggal Nico, Mia pun menelponnya dan mengatakan kalau ia tidak ingin ditinggal sendirian. Namun sebagai seorang suami, Nico tetap menenangkan Mia dan mengatakan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Kedua kontainer itu kemudian mulai dibawa ke pelabuhan, di mana di tengah jalan Mia melihat bagaimana para warga dianiaya dan ditangkap oleh tentara rezim. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga ketat oleh tentara rezim. Salah satu pemimpin tentara itu lalu memeriksa kontainer Nauher. Hal ini membuat supir truk mulai keringat dingin. Untungnya, saat tentara itu masuk ke dalam, ia tidak menemukan orang-orang karena ternyata Mia dan para penumpang bersembunyi di balik besi kargo. Namun, tentu saja hal ini membuat si tentara merasa janggal karena seharusnya ruang kargo berdiameter panjang.
Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menembaki di bagian paling belakang. Dan benar saja, ternyata masih ada ruangan lagi di balik kontainer. Para tentara kemudian menawari mereka untuk keluar. Jika tidak, maka mereka akan membunuh semuanya. Mia yang panik bahagia lalu berinisiatif menaiki box pengiriman. Dan saat salah satu penumpang menampakkan dirinya, para tentara itu malah menembaknya guys. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penumpang yang ada, termasuk anak kecil. Sementara Mia terbebas dari maut karena bersembunyi di atas box pengiriman dan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Setelah dibersihkan, kontainer diangkat ke dalam kargo kapal dan akan dikirimkan ke Irlandia. Mia yang khawatir dengan Nico lalu mencoba menelponnya, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Ketika kapal mulai berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang isinya alat bor, 2 makanan dan minuman, handphone, dan lampu neon. Saat malam hari, Mia tiba-tiba dibangunkan oleh guncangan. Saat mengintip melalui lubang, ternyata kapal kargo sedang dihantam oleh badai besar. Mia kemudian berteriak meminta tolong kepada para penyeludup, namun mereka tidak mendengarkannya guys. Sampai akhirnya beberapa kontainer jatuh ke lautan, sedangkan Mia terbentur dan pingsan. Saat tersadar, Mia mendapati dirinya sudah tergenang air, dan ternyata kontainer yang ia tumpangi berada di tengah laut bersama kontainer lainnya. LCD HP-nya Mia juga retak akibat terbentur, yang mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pola PIN HP-nya. Mia kemudian mengambil handphone milik penumpang yang ia temukan, tetapi sayangnya handphone itu memiliki PIN yang tentu saja Mia tidak mengerti apa kode PIN HP itu. Di saat itu juga, Mia melihat air mulai masuk melalui lubang kecil. Ia pun bergegas membuka box pengiriman untuk mencari alat yang bisa menambal lubang tersebut. Tapi yang Mia temukan hanyalah top tower, hoodie, headset, dan TV LCD. Ia juga menemukan pisau lipat milik penumpang yang mungkin bisa digunakan nantinya. Di saat itu juga, Mia tak sengaja menemukan lakban. Ia pun segera menempelkan lakban itu ke arah lubang, sehingga air tidak bisa masuk meskipun bersifat sementara. Ketika Mia membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan. Suara jeritan itu ternyata berasal dari kontainer hijau 107 yang mulai tenggelam. Menyadari Nico ada di dalamnya, Mia pun mencoba berteriak dan mengganti telepon penumpang dengan kartu SIM miliknya. Namun saat ditelepon, Nico tidak mengangkatnya. Sampai akhirnya kontainer itu tenggelam bersama orang-orang di dalamnya. Mia pun menangis histeris karena sadar kalau Nico tidak mungkin selamat. Malam harinya Mia mulai putus asa dan mencoba untuk bunuh diri guys. Namun saat melihat bayinya mulai bergerak di dalam perutnya, ia pun mengurungkan niatnya.
Singkat cerita, saat Mia tertidur, ia bermimpi box yang masih di atas terjatuh dan membuat kontainer tenggelam. Setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut untuk menjauhi keadaan seperti di dalam mimpinya. Dan saat dibuka, ternyata isinya cuma top tower guys, yang membuat Mia kesal karena berharap isinya makanan. Meskipun begitu, Mia tak putus asa. Ia mengambil karet dari tutup top tower dan menyumpalkan ke lubang, sehingga air tidak masuk ke dalamnya. Setelah itu, ia mengambil selang dari box TV LCD dan mulai menguras air yang mulai naik. Selain itu, Mia juga menempelkan catatan sehingga ia tahu sudah berapa hari ia terdampar. Saat Mia sedang menata peralatannya, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu ternyata dari Nico yang masih hidup guys, karena sebelumnya para penyeludup membuang Nico sebelum masuk ke pelabuhan. Mia lalu memberitahu Nico bahwa dirinya terjebak di dalam kontainer yang terombang-ambing di tengah lautan. Mendengar hal itu, Nico pun kebingungan, tetapi ia tetap meyakinkan Mia kalau ia akan segera menjemput Mia. Di malam harinya, Mia mendapatkan kejutan dari alam, di mana kontainer yang ia tumpangi melintas di badai petir. Dalam situasi seperti ini, air ketuban Mia pecah. Ia pun mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan sang bayi. Setelah ngeden-ngeden, Mia akhirnya berhasil melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Awalnya si bayi tidak bernafas, tetapi setelah ditepuk-tepuk oleh Mia, si bayi akhirnya bisa bernafas dan mulai menangis. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo dengan bor yang ia temukan. Namun suara yang dihasilkan membuat si bayi malah menangis guys. Dan ditambah lagi baterai bor itu telah habis. Mia kemudian dibuat kesal dengan HP Androidnya yang sama sekali tidak bisa mengakses polanya. Di saat itu juga Mia melihat pisau lipat yang memiliki gergaji. Ia pun menggunakan pisau itu untuk menggergaji atap kargo. Namun cara itu tentu saja sangatlah menguras tenaga Mia. Ditambah lagi persediaan pangan Mia sudahlah habis. Malam harinya Mia benar-benar merasakan kelaparan yang sangat lapar. Lalu ia mencari ari-ari bayinya dan terpaksa memakannya untuk mengisi tenaganya guys. Di saat itu juga Mia dikejutkan dengan paus biru yang menyundul-nyundul kontainernya. Ia pun segera menggendong bayinya dan memukul-mukul kontainer untuk mengusir paus tersebut. Di hari berikutnya Mia kembali menggergaji atap dengan pisau lipat. Namun di tengah itu, tiba-tiba pisaunya patah. Hal ini pun membuat Mia menjadi putus asa guys. Ia lalu duduk lemas di belakang box, di mana di dalam posisi seperti ini, Mia berhalusinasi melihat putri pertamanya yang bernama Uma, yang telah dibunuh oleh tentara rezim. Mia kemudian disadarkan oleh air hujan yang mulai memasuki kontainer. Mengetahui air hujan bisa diminum, ia lalu mengambil beberapa Tupperware untuk menampung air hujan. Dan ketika Mia membuka kotak kaleng makanan, ia mendapatkan sebuah ide yang cemerlang, di mana ia nekat menarik atap yang ia lubangi guys. Dengan tali itu, ia akhirnya berhasil membuka atap terbuka lebar.
Ia lalu membawa sang bayi keluar dari dalam kontainer, sehingga ia bisa menghirup udara segar dan terkena sinar matahari. Keesokan harinya saat Mia mengganti popok, ia tak sengaja menemukan kalau kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan ikan. Tanpa pikir panjang, Mia pun akhirnya membuat tombak ala kadarnya dan mulai melemparkannya ke arah ikan-ikan. Namun usahanya itu sia-sia guys, karena si ikan jago ngegocek. Di malam harinya, Mia kemudian membuat jaring dari kabel-kabel TV dan headset. Lalu, setelah jaring telah jadi, ia langsung menggunakan untuk memancing para ikan. Dan ternyata cara ini berhasil guys. Mia lalu menjaring ikan sebanyak-banyaknya untuk persediaan makanan. Selain itu, Mia juga membuat sinyal SOS dengan cara menuliskan SOS dan memasukkannya ke dalam Tupperware. Dan setelah itu, ia melemparkannya ke lautan. Saat malam tiba, Mia mendengar suara ketukan dari luar. Ia lalu membawa bayinya keluar dan menemukan bahwa suara itu berasal dari Tupperware SOS-nya. Dan di waktu yang bersamaan, ia mendapatkan telepon dari Nico. Nico kemudian berbicara dengan Mia dengan nada tertatih-tatih. Rupa-rupanya Nico baru saja mencuri skateboard, tetapi ia terkena tembakan tentara rezim yang membuatnya kehilangan banyak darah. Maka dari itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia sebelum kematiannya. Namun sebelum itu, Mia memberitahukan kepada Nico kalau bayinya akan diberi nama Noah sesuai permintaan Nico. Di hari berikutnya, atau tepatnya hari ke-20, Mia menemukan kalau airnya sudah menyentuh batas maksimum. Ia lalu memulai membuat rakit untuk berjaga-jaga bila kontainernya tenggelam. Ketika sedang membuat rakit, tiba-tiba satu burung cangau singgah di kontainernya. Ia pun mulai lega karena artinya ia sudah dekat dengan daratan. Di malam harinya, ia mendapati kalau kontainer mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam untuk mengambil jajan pemberian Nico. Namun saat hendak mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali guys. Sedangkan Noah yang berada di atas rakit mulai tersapu ombak. Saat kontainer tersebut tenggelam, Mia segera memotong talinya dan segera kembali ke permukaan. Akan tetapi sayangnya Mia kehilangan sang anak. Ia mulai mencari Noah. Dan di saat itu juga paus biru besar muncul. Paus itu menuntun Mia ke arah Noah dan menyemburkan air ke rakit Noah, yang membuat Noah menangis. Mia lalu mendekati putrinya, tetapi ia tidak bisa naik karena rakitnya terlalu kecil guys. Yang bisa Mia lakukan hanyalah berdiam diri dan mengikat dirinya dengan rakit. Di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Sebelum jatuh pingsan, ia sengaja membuang sisa-sisa ikan ke laut agar burung camar mendekati rakitnya. Sementara itu, tidak jauh dari rakit Noah berada, sepasang nelayan dan anaknya terlihat sedang menjaring ikan dengan santuy. Istri nelayan itu lalu tak sengaja melihat sebuah rakit yang dikelilingi oleh banyak burung camar. Tanpa pikir panjang, mereka pun mendekati rakit tersebut. Dan saat diangkat, ternyata isinya adalah bayi Noah. Sedangkan Mia hilang entah kemana. Dan kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Namun ketika kedua pasangan itu memeriksa rakit Noah, mereka menemukan tali kabel yang menjular ke laut. Dan saat diangkat, ternyata tali itu berujung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri guys. Keduanya pun langsung melakukan pertolongan pertama sampai akhirnya Mia berhasil diselamatkan.
Mia kemudian langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena ia telah selamat. Dan ia akan segera dibawa ke pulau Finlandia. Dan film pun berakhir guys. Oke guys, itulah alur cerita dari film Nowhere. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari gua guys. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.